Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera, hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 8 ayat 13. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tema renungan kita, tujuan Tuhan memakai tulah. Itulah tema kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah sampai dalam pembacaan firman Tuhan, Keluaran pasal 8. Keluaran pasal 8 masih merupakan lanjutan kisah peristiwa tulah dan kekerasan hati Firaun. Firaun di sini pertama-tama diancam dan kemudian ditimpa tulah yang kedua yaitu katak. Dan sesudahnya masih dalam pasal 8 ia ditimpa tulah nyamuk dan juga lalat pikat, dua binatang yang kecil dan menjengkelkan. Walaupun kecil, dengan jumlah yang sangat banyak, mereka mendatangkan tulah yang menyakitkan bagi orang-orang Mesir. Allah bisa saja menimpakan kepada mereka tulah singa, atau beruang, atau serigala, atau burung bangkai, atau burung-burung pemangsa yang lain. Tetapi, ia memilih melakukannya melalui alat-alat yang hina, alat-alat yang kecil. Apa maksud Tuhan? Pertama, supaya ia dapat mengagungkan kuasanya sendiri. Ia adalah Tuhan atas segenap makhluk ciptaan dan menguasai mereka untuk diperintahnya, dan ia bebas memakai mereka seperti yang dikehendakinya. Ia memakai makhluk-makhluk ciptaan yang paling hina dengan cara yang sama dahsyatnya seperti ketika ia memakai makhluk-makhluk ciptaan yang paling kuat. Dengan demikian, keunggulan dari kuasa dalam menghakimi dan menunjukkan belas kasihan tampak jelas hanya berasal dari Allah dan bukan dari makhluk ciptaan itu sendiri. Artinya, dalam bagian ini kita belajar bahwa Allah memiliki segala kuasa atas seluruh ciptaan. Yang kedua, supaya ia dapat merendahkan kesombongan serta kekerasan hati Firaun. Betapa memalukannya bagi seorang raja. Raja yang tinggi hati ini melihat dirinya dibuat berlutut dan dipaksa tunduk melalui cara-cara yang tanda kutip hina seperti itu. Anak kecil saja biasanya sanggup menghadapi para binatang kecil seperti nyamuk, binatang-binatang kecil itu, dan ternyata dapat mengalami kemenangan melawan mereka. Namun lihatlah sekarang, begitu banyaknya pasukan mereka, dan begitu ganasnya serangan-serangan mereka hingga Firaun dengan semua kereta dan orang-orang berkudanya tidak bisa maju melawan mereka. Mereka yang dimaksud ini adalah tulah-tulah yang Tuhan izinkan terjadi. Demikianlah Allah mendatangkan penghinaan kepada para pemimpin atau para pemuka yang melontarkan penghinaan terhadap Tuhan dan kedaulatannya. Ia membuat orang-orang yang tidak mau mengakui Dia di atas mereka harus mengetahui bahwa jika ia berkehendak, ia mampu membuat makhluk yang paling hina atau yang paling kecil untuk memusnahkan, untuk menginjak-injak mereka. Dan yang ketiga, dari bagian ini juga kita belajar bahwa tujuan Tuhan mengizinkan atau memakai adanya tulah supaya Musa dan Harun teruji dalam iman dan karakter. Dalam Keluaran 8 ada 3 peristiwa tulah yang terjadi.
Dan pada setiap peristiwa Musa selalu berdoa dan memohon petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan selalu melakukan seperti yang diminta atau seperti yang dikatakan oleh Musa. Kita bisa baca seperti dalam ayat 13, ayat 31. Pada saat yang sama, Firaun mengeraskan hatinya. Tentu juga atas seizin Tuhan agar Musa memiliki karakter kesabaran yang semakin teruji. Demikian pun Firaun akan memiliki kesempatan untuk melihat lagi kuasa Tuhan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan dewa-dewa dan ahli-ahli sihir yang ada di Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tulah memang tidak menyenangkan, karena itu adalah bentuk penghukuman. Tetapi tulah bisa dipakai Tuhan untuk mengubah cara pandang baik Firaun dan bangsanya, yaitu Mesir, serta Musa dan bangsanya tentang Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, segeralah berubah dan berserah kepada Tuhan. Jangan menunggu sampai ada tulah, sebab bagi kita saat ini telah terbuka pintu anugerah di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang penuh dengan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini, bahwa melalui firman Tuhan, kami mengetahui dengan pasti, dengan jelas, bahwa Engkau adalah pribadi yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Engkau berkuasa atas segala kerajaan dunia. Engkau berkuasa mengendalikan kehidupan hamba-hambamu. Maka tolonglah kami, supaya kami sungguh mau terus dibentuk, diperlengkapi Tuhan, supaya kami memiliki karakter yang siap untuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Dan kami diajar juga untuk terus beriman dan berserah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami menjalani hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Salam.